Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jamaah Majelis Taklim yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan pagi ini kita bisa kembali tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan sebagaimana yang Rasul sampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan kebaikan pada diri kita atau pada diri seseorang, maka Allah akan menjadikan orang itu paham terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Karena pada saat dia paham agama Allah, maka dia akan bisa ngerti mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dan mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sukai. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pagi hari ini kita akan membahas topik yaitu jual beli yang terlarang. Sebenarnya pembahasan ini didahulukan sebelum pembahasan tentang jual beli kredit. Tapi tidak apa-apa, kita sudah masuk ke jual beli kredit. Sekarang kita mundur ke pembahasan tentang dasar jual beli. Jadi pada prinsipnya muamalah ini secara hukum asal adalah boleh. Jadi kalau ditanya titik nolnya, ya, atau karakter dasarnya, maka yang namanya muamalah pada dasarnya boleh atau mubah, apapun bentuknya. Sehingga jika ada yang mengatakan transaksi ini haram, transaksi ini dilarang, ini berarti keluar dari kondisi asal. Karena kondisi aslinya, tabiat bawaannya itu hukum asalnya boleh. Dan nggak mungkin ada transaksi menjadi haram kalau nggak ada sebab. Pasti ada sebabnya, apapun itu. Sebagai contoh pembahasan kita pekan lalu, ya, ketika dikatakan kenapa kalau ada orang yang jualan misalkan najis, ya, ini menjadi harta haram dan dilarang transaksinya, padahal aslinya jual beli itu boleh. Maka muncul pertanyaan, apa yang menjadi sebab? Oh, ternyata najis itu bukan harta. Karena untuk bisa menjadi harta, sesuatu itu harus suci. Nah, maka nanti kalau mau mudah belajar fikih muamalah adalah kenali sebab-sebab yang membuat transaksi kita menjadi haram. Makanya nanti kalau kita belajar fikih muamalah, kemudian ada yang komentar, kok isinya ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kira-kira kenapa? Karena memang begitulah cara mudahnya. Lebih mudah kita mengenali mana yang haram, yang membuat transaksi kita bermasalah, ketimbang kita menghafal apa saja yang boleh.
Karena kaidahnya yang halal lebih banyak dari yang haram, atau yang haram lebih sedikit dari yang halal. Maka ketika kita menghafal, mengerti mana yang haram, berarti sisanya halal. Nanti kalau dibahas apa hukum jual beli pas bunga, halal. Hukum jual beli tutup gelas, halal. Hukum jual beli tisu, halal. Hukum jual beli taplak meja, halal. Sampai kita punya daftar, kira-kira berapa banyak daftarnya? Nggak habis-habis, capek kita belajar, nggak tamat-tamat. Ya. Apa hukumnya jual beli kaca? Apa hukumnya jual beli kipas angin, parfum? Capek. Tapi ketika kita ngerti 1, 2, 3, 4, 5 ini haram, sisanya halal. Sehingga ketika nanti ada teman kita atau ada keluarga atau ada yang lain mengatakan, Bu, transaksi ini haram, tidak boleh, maka dia harus menunjukkan sebabnya. Kenapa kok ini jadi nggak boleh? Alasannya apa? Karena nggak mungkin dia berubah dari asli kepada yang turunan kalau nggak ada sebab. Contohnya gini ya, kita punya teman, karakter aslinya ini orang ramah, Bu. Ketemu kita itu nyapa duluan, ketemu kita itu kadang kita nggak melihat, tiba-tiba ditepuk dari belakang, ibu sombong sekarang ya, kata dia. Padahal memang kita nggak nampak gitu ya. Atau ketika ketemu itu pokoknya dia nyapa, tiba-tiba sekarang ketemu diam aja. Nah, itu melihat hadap-hadapan bahkan ya, bukan nggak nampak, memang dia di depan kita di depan dia. Kan kita jadi bingung kan, saya salah apa ya gitu kan, maksudnya, atau ibu ini kenapa kok nggak mau nyapa, nggak senyum, padahal karakter aslinya, bawaannya itu orangnya ramah. Kan ada juga ya orang itu tipikalnya pendiam gitu, jadi kalau kita nggak pancing dia ngomong, dia males ngomong, tapi bukan sombong, memang nggak, ya begitu pembawaannya, tapi ada yang ramah. Nah pasti kan ada sebabnya. Oh mungkin di rumah gasnya habis, jadi pas mau masak habis gasnya, atau mau beli sarapan habis bensinnya, atau mau pesen Gojek habis kuotanya. Intinya ada sebab yang membuat dia akhirnya ya nggak mau. Nah ketika sebab ini bisa kita hilangkan, kira-kira kembali nggak dia jadi ramah lagi enggak kira-kira? Ya insya Allah ramah. Makanya tugas kita itu mengenali apa yang membuat dia berubah dari asli kepada yang bukan aslinya. Nah sama, dalam muamalah itu kurang lebih begitu analoginya. Ketika ada transaksi, ini kok menjadi haram, maka tugas kita kenali apa sebabnya transaksi ini menjadi haram, dan jangan sampai itu menjadi haram. Ya, kalau tadi misalkan najis, berarti jangan transaksikan najis tersebut. Nah ini gambaran umum ya terkait dengan muamalah. Nah kemudian kalau kita membahas jual beli yang terlarang, jual beli yang terlarang. Nah, kenapa menjadi terlarang padahal hukum asal jual beli itu adalah halal? Kemarin di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Jadi jual beli itu aslinya orangnya ramah gitu ya. Aslinya jual beli itu ya halal, mubah. Tapi kenapa kok berubah menjadi haram? Itu pasti ada sebab. Nah, tugas kita adalah mengenali apa sebabnya, sehingga ketika kita kenal, kita bisa menghindarinya. Baik, pertemuan pekan lalu kita sudah bahas rukun dan syarat jual beli atau belum? Sudah? Belum? Ada yang catat?
Belum. Rukun dan syarat sudah? Belum. Ya. Nah, jadi kaidah dasarnya jual beli itu halal jika terpenuhi rukun, terpenuhi syarat, dan yang ketiga adalah tidak ada penghalang. Nah, jadi kalau ingin tahu jual beli kita itu halal atau haram, cek rukunnya, cek syarat sahnya, cek penghalangnya. Kalau tidak ada, ya sudah, berarti aman. Kalau rukunnya lengkap, syaratnya lengkap, penghalangnya nggak ada, ya sudah, berarti transaksi kita sah dan aman. Pertanyaannya sekarang, apa rukun dan syarat jual beli? Kita setiap hari jual beli, apa rukun jual beli? Kalau rukun ini terpenuhi, maka kita cek lagi syaratnya. Kalau syaratnya ada yang bermasalah, maka berarti jual beli itu menjadi terlarang. Nah, sekarang kita lihat rukunnya terlebih dahulu. Ya. Rukun itu kalau bahasa kita adalah unsur atau elemen atau komponen, sehingga jual beli itu bisa terjadi apabila rukun ini ada. Yang pertama, ada pelakunya. Pelaku di situ terlibat, ada penjual, ada pembeli. Yang kedua, ada objeknya. Maka di situ ada saman, ada musman. Saya nggak tulis barang atau uang ya, karena ini bisa nanti bentuknya bukan barang, bukan uang. Saman itu intinya yang diserahkan oleh pembeli. Musman ini yang diserahkan oleh penjual. Nah, umumnya saman itu bentuknya adalah uang. Musman itu umumnya bentuknya adalah barang. Tapi bisa nggak nanti diganti dengan yang lain? Bisa. Misalkan ya, mau jual bunga ini, bayarnya pakai apa? Pakai tisu. Bisa? Bisa, kalau mereka sepakat. Lalu yang ketiga, yang namanya jual beli itu harus ada selain pelaku, selain objek akad, yang ketiga ada namanya akad. Nah, akad ini yang disebut dengan ijab dan qabul. Nah, ini akad dengan lisan. Bisa juga nanti ada alternatif akad dengan tulisan atau akad dengan, jadi tidak bentuknya ijab qabul melalui lisan, tapi dengan tulisan atau dengan tindakan. Nah, itu nanti bentuk-bentuk akad. Sehingga untuk bisa terjadi yang namanya jual beli, pasti harus ada 6 komponen ini. Kalau tidak ada komponen ini, maka tidak terjadi yang namanya jual beli. 6 komponen itu apa? Ya tadi, ada yang pertama penjual, kemudian
pembeli ada samannya ataupun uangnya, ada musmannya, dan ada ijab, ada qabul. Kalau tidak percaya silahkan buktikan ada penjual, tidak ada pembeli, terjadi jual beli tidak? Ada yang jualan di pinggir jalan atau jualan online atau nawarkan ke grup WA, Bu, saya jualan vas bunga, penjualnya ada tapi nggak ada yang beli, terjadi jual beli? Nggak ada jual beli. Atau sebaliknya, ada pembeli nggak ada penjual, Bu, saya butuh bunga yang seperti ini, nggak ada yang jual, berarti terjadi jual beli? Nggak terjadi. Atau ya, ada musman, penjual punya sesuatu yang bisa diserahkan, pembeli nggak punya alat bayarnya, terjadi jual beli? Enggak. Kita bilang sama penjualnya, bisa nggak saya dikasih ini gratis? Ya nggak bisa, harus ada sesuatu yang dipakai untuk bayar. Kalau enggak, berarti nggak terjadi jual beli. Nah, seperti itu. Dan kemudian tidak ada ijab qabul. Ijab itu biasanya adalah penawaran. Kalau bahasa kita ya, qabul itu adalah penerimaan. Jadi kita mengkonfirmasi penawaran. Ini bisa dari dua pihak ya. Artinya bisa saja ijabnya dari penjual, qabul dari pembeli, atau sebaliknya. Sudah, itu rukun. Jadi nanti kalau ada yang tanya, sebutkan rukun jual beli, maka jawabannya ini. Sama seperti kita sholat, sebutkan rukun sholat. Apa saja Bu rukun sholat? Nah, tiap hari sholat, apa rukun sholat? Atau apa syarat sah sholat? Sehingga nggak mungkin ada sholat kalau komponen-komponen ini nggak ada. Wudhu itu rukun atau syarat? Syarat, bukan rukun. Nah, apa bedanya rukun sama syarat? Jadi nanti apa bedanya rukun sama syarat? Jadi definisi sederhananya begini. Rukun kalau dia ada, maka yang butuh dia pasti ada. Kalau dia ini rukun ya, kata ganti dia itu kembali ke rukun. Kalau dia tidak ada, maka yang butuh dia pasti tidak ada. Itu rukun. Intinya itu, terserah gimana definisinya. Ya pokoknya itu wis. Nah itu. Jadi begini, rukun itu apa? Kalau dia ada, yang butuh dia pasti ada. Karena rukun adalah unsur, elemen, komposisi, esensi. Kalau dia nggak ada, yang membutuhkan rukun itu pasti nggak ada. Contoh ya, untuk bisa disebut ada jual beli, maka butuh rukun. Ada berapa rukunnya? Ada berapa rukunnya? 6. Sehingga kalau 6 hal ini terpenuhi, terjadi nggak jual beli? Pasti terjadi jual beli. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat. Tapi kalau 6 ini ada yang kurang, terjadi jual beli nggak? Nggak terjadi.
Sehingga definisi rukun adalah sesuatu kalau dia ada, yang butuh dia pasti ada. Kalau dia nggak ada, yang butuh dia pasti nggak ada. Bisa diterima Bu definisinya? Hah? Bingung? Oh, ketinggian bahasanya ya. Bahasa Jawanya gimana ini? Sebentar, saya bingung ini menyederhananya. Tapi bahasa Indonesianya bisa ditangkap? Bisa. Nggak nyampe pengertiannya. Apa contoh yang lain Bu yang bisa diterima? Rukun sholat aja gitu ya. Apa rukun sholat? Kalau rukun sholatnya terpenuhi, maka sholatnya ada, sah sholatnya. Kalau rukunnya nggak ada, berarti sholatnya tidak sah. Ini bisa ditangkap yang ini? Bisa. Nah, itulah rukun. Cuman nanti ini kan kalau seperti ini nanti bisa diterapkan di mana-mana, ya, yang seperti ini. Nanti kita lihat bedanya dengan syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Tunggu, ada yang paham tidak Bu dengan definisi ini? Coba, ada yang paham? Nanti yang paham tolong bantu jelasin. Sudah, sekarang kita mau bahas syarat. Yang penting rukun jual beli, kalau mau ada jual beli 6 ini harus terpenuhi. Nah, kalau ditanya, ya dalilnya mana? Dalilnya mana? Ini adalah ya hasil riset para ulama yang kemudian disimpulkan, disederhanakan untuk memudahkan kita belajar. Gitu ya. Sehingga ulama menyimpulkan, mempelajari, kalau mau ada jual beli ya berarti harus ada penjual, ada pembeli, ada uangnya, ada barang, ada ijab, ada qabul. Apa contoh akad dengan tindakan Bu? Pernah tahu kantin kejujuran? Hah? Ada. Pokoknya di situ ada barang, nggak ada orangnya. Pokoknya ini barang sudah. Bahwa ini kota. Mau belanja ya ambil sendiri, bayar sendiri, ijoli sendiri, gitu ya. Terserah. Itu pertanyaannya kita ijab qabulnya sama siapa? Sama barang. Barang kan jadi objek tadi. Nih. Sama tulisan. Nah. Itu termasuk kita transaksi, tapi bentuk akadnya adalah tindakan. Tindakannya gimana? Bentuk penawaran penjual, ini ya, penawaran dari penjual, dia letakkan barang, dikasih bandrol. Ibu kalau mau beli minuman yang ini harganya 5.000, minuman yang di sini 2.000. Itu penawaran. Konfirmasi kita, penerimaannya adalah kita cocok dengan penawaran itu, letakkan duit di sini, ambil minuman yang sesuai. Kalau uangnya kelebihan, ambil kembalian. Nah, di situ adalah bentuk tindakan. Atau ya, ijab qabul kan lisan. Ada nggak transaksi yang tidak melibatkan lisan? Ada. Ibu lagi males, ya, datang ke mana? Online ya. Nanti sebelum online, datang ke misalkan Sunmore atau yang lainnya, atau ke Indomaret, Alfamaret,
Di situ sudah ada daftar harga karena males, penjualnya juga lagi capek gitu ya. Nggak mood itu penjualnya. Ibu yang beli juga nggak mood. Datang dia lihat, oh ya udah ini 5.000, ini 10.000, diambil 3, letakkan, terus kasih duit. Nah, dah dibungkus. Nah, udah nggak ada ngomong gitu. Asli nggak ada ngomong. Yang jual nggak nanya apa-apa, bilang makasih enggak. Ibu yang beli juga, aduh lagi tak mikirin apa, ada fokus. Ya, pokoknya gini-gini aja. Dia letak, ambil, kasih, bungkus. Sah nggak jual belinya? Hah? Sah. Walaupun nggak ada saling ucap gitu. Penjualnya nggak ada bilang, ya ini bu ini 5.000, yang ini 10, ibu yang mana, mau beli berapa, nggak ada. Nah, pokoknya tidak saling ngomong, tindakan saja yang berbicara. Atau pernah beli minuman di mesin? Saya belum pernah. Intinya di bandara, di tempat-tempat umum ada kan yang jual ini vending machine itu kan tidak ada penjualnya. Kita akad sama siapa? Nggak ada. Nah, maka ketika kita melihat, oh, saya butuh minuman ini harga 10.000, masukkan uang 10.000, pencet, yang ini turun keluar. Nah, selesai. Yang jadi masalah kalau mesinnya error, ibu masukin duit, pencet, nggak keluar, duitnya nggak mau keluar. Nah itu gimana itu nanti? Ya, tapi itu kita bahas nanti. Intinya akad itu bisa dalam bentuk tindakan, bisa juga dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian sekarang kita bahas rukun. Jadi, maaf, maksudnya syarat. Jadi, jual beli itu menjadi terlarang apabila ada syarat yang bermasalah atau ada syarat yang tidak terpenuhi, ya. Maka syarat yang pertama itu adalah yang pertama itu pelakunya adalah orang yang boleh berakad. Jadi syarat sah itu sebenarnya perincian dari rukun. Tadi rukunnya ada apa saja? Ada pelaku, ada objek, dan ada akad. Nah, pertama, untuk bisa transaksi itu dinyatakan sah, pelakunya harus orang yang cakap hukum. Cakap hukum itu kalau bahasa kita adalah orang yang balik, kemudian berakal, dan kemudian juga paham transaksi. Jadi nggak boleh nanti kalau ada orang transaksi dia nggak berakal. Maksudnya nggak berakal itu gimana, Bu? Ya gila, kurang waras. Ini transaksinya nggak sah. Atau anak-anak, maka hukum asalnya anak-anak itu ketika transaksi tidak sah. Kecuali, nanti diberikan pengecualian oleh para ulama untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak itu pengecualian. Yang pertama ada izin dari wali atau izin dari orang tua, izin dari ayahnya, izin dari ibunya, dan yang lain. Kadang kan ibu-ibu itu kalau pagi-pagi mau masak, kecapnya habis. Siapa yang disuruh ke warung? Anaknya. Atau kadang disuruh beli gas. Anak-anak pun nggak ngangkat gas yang 3 kilo. Atau kadang ada jasa antar, udah datang sana, nanti diantar sama orang warung. Dan yang kedua, biasanya anak-anak itu contoh yang lain apa? Ke sekolah dibawain uang jajan, enggak, Bu? Ya, dibawa uang jajan. Kalau itu dinyatakan tidak sah, kasihan nanti yang jualan di kantin sekolah. Makanya pertama ada izin dari wali, dan yang kedua objeknya
wajar untuk anak kecil. Maksudnya objeknya wajar untuk anak kecil itu gimana? Harganya itu bukan sesuatu yang mahal. Jadi anak kecil beli cilok, anak kecil beli sempol, anak kecil beli apa lagi biasanya kalau jajan? Snack, beli gorengan. Transaksi yang wajar untuk anak kecil, maka boleh. Tapi kalau anak kecil tiba-tiba datang ke, kita punya counter HP misalkan ya, ibu yang punya apalagi misalkan toko, anak kecil datang, "Bu, saya mau beli HP," katanya. Ini uangnya, bawa duit ya, boleh nggak kita terima? Tunggu, ini orang tuanya mana, ibunya mana? Oh, saya sudah izin tadi sama bunda disuruh kesini langsung. Iya, bundanya mana? Ditunggu dulu. Kenapa? Karena nanti kita bahas kenapa poin cakap hukum ini penting. Itu berkaitan dengan yang di sini nanti. Ya, berkaitan dengan yang di sini. Nanti kita lihat. Kemudian, kenapa paham transaksi ini diperlukan? Karena ada orang sudah balik, berakal, tapi tidak paham transaksi. Ada enggak? Ada. Ada tipe orang itu terlalu polos, sehingga percaya apa adanya, gampang dibodohin. Ini nggak boleh melakukan transaksi. Dan dulu ada sahabat yang melakukan seperti itu. Jadi dia ini gampang ditipu. Misalkan ya, dia mau beli pas bunga, nih. Ibu-ibu yang belum tahu harganya kemarin, sudah ya, saya sudah sebut harganya, tapi anggap aja ibu lupa gitu ya. Nah, itu jangan inilah. Ibu masih ingat nggak harga ini? Masih. Nah, 60 masih ingat. Ini sudah. Ya, di sini saya lihat. Oh, enggak ada nih, enggak ada harganya. Dah, dia mau transaksi, katakan tempat tisu. Orang normal, Bu, orang normal. Kira-kira ini dibanderol berapa? 10. Yang lain. Ada angka wajar untuk suatu barang. Kira-kira wajarnya ini rank berapa? Nggak usah Google, nggak usah cari di Shopee ya. Ini tebak aja gitu, Pak. Berapa Pak kira-kira? 15. Kalau ini dijual 50 wajar nggak? Nggak wajar. 100.000. Ada orang ya, ketika mau beli ini dibilang, "Loh, ini murah, ini 100. Tengok motifnya, ada rotannya gitu ya. Jadi ini kena air nggak basah dia gitu kan. Kemudian jatuh nggak pecah ini. Iya, 100.000 ya. Iya, murah ini gitu. Sehingga dia bayar 100.000 untuk mendapatkan barang ini. Dan kira-kira bagi orang yang paham transaksi apa Bu bilang? Oh, mahal, kamu ditipu itu, kamu diakalin, kamu dibodohin. Nah, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi apa ya? Dia nggak ngerti gitu. Jadi barang yang harusnya murah dibayarnya mahal. Atau sesuatu yang mahal dijual murah. HP misalkan. HP. Kalau HP, ada nggak HP harga 500.000 Android misalkan? 500.000 ada? Ada ya? Bukan? Ada ya? Ya, misalkan lah ya, tipe berapa, saya nggak tahu lah HP gitu ya. Tapi intinya, ini dia punya barang, harusnya dinilai gitu ya. Nilainya 100, tapi dibilang temennya, oh ini nilainya cuma 50, nilainya cuma 30. Dan dia percaya. Maka orang seperti ini tidak ngerti transaksi, nggak boleh ada transaksi. Ya, jadi intinya cakap hukum itu nanti hubungannya dengan yang di sini. Dengan syarat sah yang ketujuh. Ini saya tulis dulu ya, biar paham. Saling ridho. Jadi jual beli itu hanya bisa sah kalau pelakunya ini tadi, penjual dan pembeli saling ridho.
Nah, kenapa kok anak kecil, ya anak-anak, orang yang belum balik, orang yang akalnya nggak sempurna, kenapa transaksinya bermasalah? Karena keridhaan yang dia berikan itu tidak sempurna, Bu. Itu penjelasannya. Jadi nanti kita jelasin kapan ridho itu dinyatakan sempurna, kapan ridho dinyatakan tidak sempurna. Itu nanti kita jelasin. Dan kembali ke sini dulu, syarat sah untuk pelaku. Maka transaksi menjadi terlarang apabila pelakunya tidak cakap hukum. Nah, misalkan ibu buka warung, ada yang punya angkringan nggak di sini? Ada? Atau ada yang punya toko pinggir jalan? Nggak ada? Nggak ada, anggap aja ada. Kemudian nanti ada orang lewat gitu ya, yang Allah uji dia dengan ya akalnya terganggu, datang dia masuk, itu kadang pakainya compang camping, ya nggak karuan gitu kan, dia jalan kadang nggak pakai sendal, kadang ibu disenyumin sendiri gitu kan. Memang orang Indonesia itu ramah-ramah memang, tapi kalau ini dari jauh senyum-senyum terus dia kan, kita khawatir juga kan. Datang dia masuk ke warung atau datang ke warung soto kita, angkringan kita, dia beli, Bu, soto satu kata dia, ibu jualin enggak, Bu? Bu kasih aja. Nah, orang gila beneran itu bisa nggak dia bilang saya pesan soto satu, bisa nggak? Gimana? Paling deketin gitu ya, Bu ya. Nah, kalau ada orang gila datang dia melipir, Bu, soto satu, Bu ya, pedes, agak pedes. Ini kita curiga, misalkan laki-laki gitu ya, Bapak beneran Pak ya, agak sakit atau gimana Pak? Oh enggak, Bu, ini saya lagi main peran aja kata dia. Kalau intinya, kalau kita lihat indikasinya, ini orang nggak normal. Walaupun dia bak duit gitu ya, mungkin tidak orang gila bak duit, dan dia bisa ngerti gitu ya. Nah, kalau masih ngerti duit, rasa-rasanya ini orang tidak gila gitu ya. Maksudnya dia bawa misalkan 100.000, kasih, kita ambil semua, tidak kasih kembalian. Dia bilang, Bu, soto ibu 10.000, saya pesan soto sama es teh. Kenapa nggak ada kembaliannya kata dia kan? Oh berarti orang ini tidak gila, ya sudah kasih kembalian. Nah, kemudian orang gila mungkin tidak punya harta. Mungkin orang gila mungkin punya harta. Misalkan dia punya warisan atau yang lain. Atau bentar lagi 2024 itu kan banyak itu, Bu. Nanti takutnya tidak terpilih langsung gitu kan ya. Nah, terganggu dia. Hartanya masih ada, cuman ya tadi gitu kan, kadung habis banyak. Nah, baik, yang kedua, jadi syarat sah jual beli kalau untuk pelaku cakap hukum, maka dia adalah pemilik. Harus pemilik untuk bisa melakukan transaksi. Tadi yang kaitannya dengan apa namanya, terkait dengan syarat yang pertama itu di An-Nisa ayat 6, wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Jadi An-Nisa ayat 6 itu diantara dalilnya. Dan kemudian diantara dalil juga yang menjelaskan bahwa tadi orang gila dan yang lain itu ada hadis rufi al-qalam an salas, pena Allah itu dicatat, diangkat orang yang tidur, kemudian orang yang masih kecil, orang yang gila itu dia istilahnya dimaafkan karena apa? Akalnya tidak sempurna ya. Itu tadi kalau ditanya mengenai dasar dari untuk yang cakap hukum. Sekarang pemilik harta itu
Ingat ya, kemarin objek transaksi apa? Ini objeknya adalah harta. Kalau bukan harta, maka nggak bisa menjadi transaksi objek jual beli. Remote harta atau bukan, Bu? Remote harta atau bukan? Harta. Apa definisi harta kemarin? Sesuatu yang punya manfaat dan manfaatnya mubah. Jadi kemarin di pertemuan yang lalu kita jelasin harta itu artinya adalah sesuatu yang punya manfaat dan manfaatnya mubah. Masih ingat ya? Masih ada catatannya? Nah, itu harta. Maka siapa yang boleh ngutak-ngatik harta? Jadi mau diperjualbelikan itu artinya kita ngutak-ngatik. Ini kalau mau kita utak-atik dia, siapa yang boleh ngutak-ngatik? Pemilik. Kalau bukan pemilik, siapa? Perpanjangan tangan pemilik, yaitu wakil pemilik. Hanya dua ini saja, atau orang yang diberi kuasa. Kalau kita bukan pemilik, maka nggak boleh kita mentransaksikan, atau kita tidak diberikan kuasa, kita tidak boleh melakukan transaksi pada harta orang lain. Bayangkan kalau syarat ini nggak ada, maka kacau dunia ini. Kacau nggak, Bu? Kacau. Nih pengajian, ibu-ibu ada yang bawa tumbler, difoto sama temennya, diupload, dijual tumbler. Hubungi. Kira-kira ibu bingung nggak nanti tiba-tiba ada orang datang, Bu, ini sudah saya beli, tadi sudah saya transfer. Loh, kapan saya jual? Loh, ini tadi sudah diupload fotonya. Atau misalkan, apa lagi? Nah, ini bunga, mau saya jual. Pasti terjadi kekacauan. Makanya, kalau bukan pemilik, tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Kalau kita mau jadi bisa melakukan dan kita bukan pemilik, jadilah wakilnya pemilik. Minta izin kepada pemiliknya. Jadi insya Allah ini clear ya. Syarat 1 dan syarat 2 ini insya Allah nggak begitu banyak masalah. Paling ya orang-orang yang tertentu, terbatas, atau yang nakal, nah itu biasanya memang ada masalah. Nah nanti pembahasannya juga begini, kalau misalkan yang dibahas oleh para ulama, maling, apa hukumnya nyolong? Haram, nggak boleh ya. Kemudian dia nyolong misalkan pickup, nah, mobil pickup dicolong. Sama dia dijual atau tidak? Kalau dijual habis, sama dia nggak dijual, dipakai untuk jasa angkut. Per hari berapa kira-kira? Tergantung ya. Bisa jasa angkut pindahan, jasa angkut material, jasa angkut yang lain. Nanti dari jasa angkut ini dia dapat duit. Dia beli motor, beli yang lain, bisa beli TV juga, bahkan beli pickup baru dari pickup colongan. Pertanyaannya, kalau tiba-tiba pemilik pickup asli datang kepada malingnya, oh kamu ya yang nolong dulu pickup saya ya. Aslinya kan mungkin nggak langsung begitu, dia mungkin mata-mata dulu. Oh bapak sekarang punya motor, punya TV baru, pickup baru. Iya ini berkah dari pickup yang ini kata dia gitu kan. Nah rupanya itu pickup colongan. Pertanyaannya, motor, TV, pickup punya siapa? Nah, anggap malingnya namanya si B, yang punya pickup si A. Nah,
Kalau si A datang kepada si B, kira-kira yang berhak diambil oleh si A pickupnya saja yang punya si A ini, atau motor TV pickupnya yang baru ini diambil juga? Paham kasusnya? Paham ya? Atau misalkan ada orang nyolong sapi, nah gitu. Sapinya beranak, nggak dijual. Dulu dicolongnya 2 sepasang, jantan betina. Sekarang jadi 20 misalkan. Berarti induknya 2, nambah 18. 18 ekor punya siapa? Punya si maling. Apa yang punya induknya? Nah, itu makanya intinya jangan jadi maling sudah. Baik, nanti kita bahas urusan ini ya. Yang penting adalah syarat sah jual beli yang pertama, pelakunya harus cakap hukum dan pelaku harus pemilik. Kalau tidak sebagai pemilik, dia harus mendapatkan izin atau diberi kuasa. Ini ada izin ya. Oh ya sudah, silahkan pakai, bantu jualkan, tolong bantu carikan pembeli, tolong ini, tolong itu. Maling ini kan masalahnya nggak dapat izin. Ada nggak maling yang izin? Bu, saya izin nyolong mobilnya ya. Nggak ada ya. Bu, saya izin ya. Nggak jadi maling dia kalau izin. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi syarat pada objek. Syarat pada objek yang ketiga. Mau ditulis nomor 3 atau nomor 1? Nomor 3 aja ya. Ini nomor 2. Ini nomor 1. Lebih enak ini saya tulis 1 atau 3? Ini dari objek dia syarat nomor 1, tapi kalau dari keseluruhan dia nomor 3. Nomor 3 aja ya, karena di sini sudah saya tulis nomor 7 ini ternyata. Ya, ini saya sudah tulis nomor 7. Bisa aja sih dihapusin, tapi ya sudahlah, kita tulis nomor 3. Nomor 3, syarat sah jual beli itu agar jual beli tidak bermasalah, maka ya harga harus jelas. Nih, ingat objek tadi ada 2 ya, ada saman, ada ini musman. Anggap aja Usman ditambahi M, nah gitu ya. Usman ini harusnya TS ya. Musman. Nah, anggap aja Usman ditambahin M. Okay. Maka agar jual belinya sah, harga harus jelas. Kalau harga nggak jelas, maka jual belinya tidak sah. Apa contoh transaksi harga harus jelas? Bu, ini berapa? Pak, ini berapa? Udahlah, gampang. Kayak sama orang lain aja. Iya, ini berapa? Ya gampang lah gitu ya. Ini kita jadi bingung kan, ini harganya berapa gitu. Maka hati-hati, nanti kalau kita ngasihnya terlalu murah, ternyata dia maka harga harus jelas. Yang keempat, kita sampai jam berapa materi? 9:30 ya. Nah, sudah, kita kebut kalau gitu. Barangnya harus jelas. Barang harus jelas. Maka kalau ada transaksi barangnya tidak jelas, tidak boleh. Pak, mau tidak beli yang ada di kantong saya, Pak? 100.000 aja, Pak. Mau enggak, Pak? Apa yang di kantong? Ada lah pokoknya, Pak. Nah, itu enggak boleh.
Apalagi contoh barang itu tidak jelas. Mystery box, tahu? Mystery box di marketplace itu. Ya, kita beli sesuatu, bayar, tapi isi kotaknya nggak tahu. Ini nggak boleh, nggak sah jual belinya. Kalau misalkan beli dengan cara ditaksir, boleh nggak? Misalkan ya, ada kentang. Kentang itu biasa di atas tanah atau di bawah tanah? Di bawah, terpendam dia. Kemudian dibilang, ini ya satu petak ini saya bayar sekian. Kira-kira jelas nggak kentangnya di dalam itu? Tidak. Kentangnya itu kadang kalau petani itu Bu, tidak mungkin dibongkar dulu satu-satu, capek. Dia lihat sampel, ambil di pinggir sini, ambil di tengah, ujung sana, pojok sini, pojok sini. Oke, kira-kira sekian. Nah, ada transaksi dengan cara ditaksir. Kalau yang melakukan profesional boleh, tapi kalau yang melakukan bukan profesional tidak boleh. Kenapa? Profesional itu biasanya standar penyimpangannya atau melesetnya itu tipis. Orang kalau profesionalnya pedagang kambing, itu melihat kambing dari jarak 100 meter, dia tahu, oh ini kambing ini beratnya sekian, dagingnya sekian, itu padahal masuk 100 meter di sana. Percaya nggak? Percaya. Sama, apalagi misalkan di sini siapa yang udah profesinya apa? Ibu-ibu ahli kue gitu ya, jago buat kue. Dilihat aja kuenya gini, ini kurang gula ini. Oh ini kurang ngembang adonannya. Cuma dilihat aja itu. Ada kadang dipegang. Oh ini kurang lama dikit lagi masaknya. Nah, paham ya? Nah, mungkin dalam transaksi itu seperti itu. Maka barang harus jelas. Kemudian yang kelima, harus bisa diserah terimakan. Panjang ya. Intinya baik objek ataupun bayaran harus bisa diserah terimakan. Kan tujuannya jual beli adalah menyerahkan uang, menyerahkan barang. Kalau transaksi tidak bisa diserah terimakan, maka jual belinya tidak sah. Apa contohnya? Ada developer ya, properti misalkan, jualan apa? Jualan tanah, jualan rumah, izinnya belum lengkap. Dia udah promosi ya, gathering dan yang lainnya. Bu, beli Bu, ini peta di sini, tanah di sini. Pembeli udah bayar, ternyata izinnya tidak keluar, tidak bisa diserahkan. Kira-kira gimana? Maka tidak sah jual belinya. Atau apalagi? Ada teman nawari, Bu, mobil saya tadi malam itu dicolong. Ibu kan tahu mobil saya itu kalau second itu masih dapat lah Bu 250. Tapi karena mobil saya hilang, Ibu bayar 50 aja. Loh, Ibu untung Bu 200 juta kata dia. Ya mobilnya mana? Ya itulah Bu, karena tidak ada mobilnya di sini, Ibu bayar 50 juta. Kalau dapat mobilnya ya Ibu untung 200 juta Bu. Aslinya itu barang 250. Nah, ketika tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian bisa diserah terimakan atau tidak, maka transaksinya haram, dilarang. Apalagi contohnya kira-kira? Ada yang pernah melakukan transaksi seperti ini? Transaksi yang nggak pasti seperti ini maka tidak boleh. Dan yang keenam, ini objeknya atau jangan objeknya, saya coret. Barangnya atau sesuatu itu punya manfaat mubah. Ini sebenarnya penguat saja. Intinya manfaat mubah itu adalah harta.
Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak punya manfaat sama sekali atau punya manfaat tapi tidak mubah, haram ditransaksikan. Apa contohnya? Ada orang jualan khamar, ada orang jualan yang dilarang, maka nggak boleh. Dan itu kadang di zaman kita terjadi. Nah, terakhir yang ketujuh adalah saling ridho. Nah, kapan orang ini dibilang saling ridho? Yang pertama adalah syarat saling ridho itu, yaitu adalah ilmu. Ilmu itu artinya dia tahu, sadar, paham, dan yang kedua adalah sukarela. Artinya tidak ada pemaksaan, tidak ada intervensi apapun. Maka kalau dia nggak tahu, berarti syarat ridho tidak terpenuhi. Seperti tadi misalkan, orang ini nggak tahu kalau harga kotak tisu itu aslinya ya 15.000 misalkan. Kemudian dia bilang, lupa ini harganya 100. Jadi bodoh. Kira-kira kalau dia tahu aslinya 15, mau nggak dia beli 100? Gak mau. Jadi ada transaksi-transaksi kadang penjual itu tidak jujur. Dia menyembunyikan sesuatu yang mana kalau pembelinya tahu, dia gak ridho. Apa kalau sekarang? Ya biasanya cacat barang. Atau ada orang jual motor, jual mobil, ininya dimainkan. Apa namanya ini? Speedometer atau apa? Kilometernya itu. Kadang kan di situ tertera misalkan sudah 50.000. Di setel gimana caranya 20.000 saja. Tentu beda harganya. Nah, ini nggak boleh. Atau misalkan kendaraan pernah kecelakaan 10 kali, dibilang ini cuma saya pakai dari rumah ke warung, nggak pernah kemana-mana. Pasti beda kalau pembelinya tahu ternyata itu ada cacatnya, ya. Dan untuk saling ridho ini itu dijelaskan di An-Nisa ayat 29. Surat An-Nisa ayat 29, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi kita tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa kerelaan dari pemiliknya. Nah, itulah 7 poin ya, terkait dengan jual beli yang terlarang apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi. Maka kita perlu memastikan transaksi kita itu terpenuhi semuanya dan tidak ada pelanggaran. Wallahu a'lam. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Ya Bu. Ya, gimana? Minta tambah maksa. Cabai. Oke. Haramnya sampai seberapa? Baik. Berarti itu kira-kira melanggar poin yang mana, Bu? Poin yang ketujuh ya. Jadi penjual itu bilang, Bu, cabai, Ibu beli cabai ya 1 kilo. Cabai berapa sekarang sekilo? Anda anggap 50 ya, saya nggak tahu juga. Nah, si pembeli anggap ini sudah harga tawar 50, udah deal. Ya udah Bu, 50 kata penjualnya. Deal di 50. Berarti di sini apa haknya pembeli? Plus itu hak ya. Hak pembeli berarti dapat cabai 1 kilo. Itu hak dia. Kewajibannya dia bayar 50.000. Penjual, apa hak penjual?
dapat 50.000, itu hak penjual. Kewajiban penjual adalah kasih cabai 1 kilo. Nah, permasalahannya sekarang si pembeli, kalau saya ngasih 50, saya pengen 1 kilo plus. Plusnya ini bisa macam-macam ya, 0,1, dia ngambil 1 on, 2 on, 3 on, dan yang lain. Kalau tidak diizinkan oleh penjual, berarti haram cabenya. Kenapa? Kalau misalkan ininya 0,3, harusnya penjual dapat 50.000 plus. Dan ini harusnya 50.000 plus. Karena penjualnya tidak itu, maka tidak boleh. Nah, kalau dia nggak boleh diambil. Kadang, aduh bapak nih pelit kali mas, cemplung-cemplung gitu kan. Nah habis itu dikasih bawa lari, nggak boleh. Kenapa? Dia nggak ridho. Dia itu ridhonya, ibu ngasih 50, ya ibu dapatnya 1 kilo. Dan adapun penjual ingin nambah atas keinginan penjual tidak apa-apa. Tapi kalau penjual nggak ingin nambah, kita maksa, nggak boleh. Haram. Kenapa jadi harta haram? Ya kita maling, kita nyolong ini 0,1, 0,2, sebagaimana penjual haram kalau mengurangi timbangan. Ya kan, kita beli cabai 1 kilo, dikasih cuma 9 on, kurangi 1 on sama dia, tadi ganjel atau ditahan, ya. Atau dikurangi 2 on, haram ini dia ngurangi 0,1. Nggak boleh. Sama pembeli juga ya. Wallahu a'lam. Seperti itu Bu. Jadi jangan gara-gara cabai 1 on, cabai 2 on, bawang, itu ya jadi masalah. Kan nanti mungkin ada ibu-ibu bilang, lu buktinya penjualnya diam aja. Malu Bu, ya Bu, ngejar-ngejar ibu itu. Masa iya harus ditinggalkan bapaknya? Bu, itu ibu ngambil 1 on dari saya. Malu dia, gitu ya. Ada orang itu kadang ya, dia itu nggak ridho, tapi ketika dia mau melawan, ketika dia mau memaksa, ada halangan-halangan. Nggak enak satu, sungkan satu, macam-macam. Sama kayak kita sama temen lah, harga temen. Ini aslinya 100.000, alah sama temen aja kok dikasih 80. Temannya itu sebenarnya batin, tidak setuju dia, tapi mau dilarang teman sendiri, tapi aslinya dia tidak setuju, maka hati-hati ya. Wallahu a'lam, tidak boleh dilakukan. Baik, silakan kalau ada lagi. C. Yang berhubungan dengan jual juga. Jual juga ini kan disebutkan ada tanda. Iya. Salah satunya ada mobil. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan reseller. Jadi reseller itu kan kadang-kadang dia tidak punya barang, tapi dia hanya punya gambar. Jadi dia menjual ke teman itu lewat gambar. Reseller dapat izin nggak dari penjual? Kadang-kadang ada nggak yang ada dan nggak izin juga. Ya, dia menjual. Ini pemilik barang. Nah, kan kita kalau sudah paham tadi, yang pemilik siapa di sini? Si A, benar ya? Pemiliknya si A. B boleh nggak mentransaksikan barang yang dimiliki oleh si A? Boleh nggak? Si C kan pembeli. Nah, kalau intinya komponennya tadi kan ada penjual, ada pembeli. Si B mau jadi penjual, masalahnya dia bukan pemilik, gitu kan? Maka opsi untuk si B izin ke A yang pertama, sehingga B nanti kalau dapat izin berarti dia menjadi wakil atau kuasa dari si A. Kata si A, nggak apa-apa B, nanti kalau dapat pembeli kamu saya kasih sekian, ada komisi.
Terus kalau B nggak izin sama si A, pilihannya adalah yang kedua, beli dari A supaya B berstatus sebagai pemilik. Benar kan ya? Untuk transaksi tadi pilihannya, kalau kita tidak sebagai kuasa dari pemilik, ya kita yang jadi pemilik. Beli A, ini kira-kira berapa? Saya beli, dan udah datang barangnya, baru boleh kita jual. Kalau barangnya masih OTW, nggak boleh kita jual, karena barang ini belum ada di tempat kita. Atau pilihan ketiga, biasanya orang nggak mau jadi pemilik, kenapa Bu? Risiko kan ya. Nanti saya nyetok barang, ini minusnya itu risiko. Saya nyetok barang nggak dapat pembeli. Nah, apa keuntungannya, plusnya? Dia bisa dapat margin lebih gede nggak? Ya kan? Biasanya ketika dia beli, ya nanti harganya dinaikin. Kalau dia jadi wakil atau kuasa, apa minusnya? Biasanya keuntungannya kecil. Benar nggak? Ya paling dikasih komisi berapa persen. Tapi plusnya apa? Ada resiko nggak? Nggak ada. Nah, masalahnya biasanya manusia itu pengennya begini Bu. Saya pengen tanpa risiko, tapi saya pengen untungnya besar. Nah, gitu ya, biasanya orang itu, saya nggak mau nyetok barang, saya nggak mau jadi pemilik. Kenapa? Nanti ada risiko, barang nggak laku, barang rusak, kan urusan saya. Ya tapi kan keuntungannya apa? Bisa naikin harga dan yang lain, dapat selisih lebih besar. Oh, saya pengennya gini, nggak ada resiko, kerusakan yang nanggung si A, tapi saya bisa ngasih untung dapat gede. Nah biasanya begitu. Ya nego saja sama si A, mau nggak si A begitu? Si A harus nanggung risiko dan dia harus ngasih keuntungan besar buat si B. Ada pilihan ketiga. Ini kan berarti poin 1, poin 2, dia nego-nego dengan si urusannya dengan si A. Ada pilihan yang disediakan syariat, namanya salam. Masih ingat salam kemarin pembagian jual beli? Salam ini keuntungannya apa? Dia tanpa modal. Minusnya apa? Nego pembeli. Karena syarat salam, pembeli atau dalam hal ini si C itu harus cash 100% lunas, keras, nggak boleh ada yang sisa, ada yang kurang. Itu pilihannya. Jadi ibu nanti pilihannya sebagai B, bisa yang pertama minta izin ke si A, ya, jadi wakil, jadi kuasa si A, boleh nggak jualin, nanti dapat pembeli, ya saya dikasih komisi. Resikonya tadi ya, setiap aktivitas itu ada plus yang putih ya, ada plus, ada minus. Minus itu yang hitam, resikonya. Kalau enggak ya jadi pemilik, beli barangnya, ibu stok, nanti jual. Resikonya nanti kalau nggak laku atau rusak, bermasalah, kita yang nanggung. Atau yang ketiga, akad salam. Kita nggak butuh modal, kita hanya jual spek, tapi resikonya apa? Harus bisa nego pembeli untuk bayar cash sama kita. Nanti komentarnya apa? Si C itu barangnya udah ada aja, dia pengennya kredit. Paham ya? Barangnya aja udah ada, tapi dia bilang, bisa nggak dikredit? Apalagi barangnya belum ada. Mana mau dia bayar cash sama kita? Ya udah ibu nggak usah jadi penjual aja. Gitu ya. Jadi pilihannya nego ke kanan, ke kiri. Nego si A ini dinego.
Bisa nggak saya jadi wakil tanpa risiko, tapi saya bisa nggak marginnya digedein dikit lah? Atau kalau nggak bisa, nego si C. Jangan nego yang di atas. Orang itu kadang yang dinego Allah. Ya Allah, ini supplier, penjual susah dinego. Pembeli nggak bisa dinego juga, nego sama Allah. Yang disetel, yang diatur-atur Allah. Itu masalah. Wallahu a'lam. Nah itu Bu pilihannya. Sesuaikan dengan ibu kira-kira yang mana, ya masing-masing punya plus minusnya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Jadi, monggo. Ada apa? Memilah-milah kamu agar yang memanfaatkan itu menggunakan yang baik dan tentang Ya. Cuman kan sekarang kondisinya itu masih kadang terang-terangan aja mereka itu menanyakan ini bebas atau enggak, ini boleh masalah batasan mereka itu sama seperti anak itu agar yang didapatkan itu benar-benar yang kalau sebatas kontrak mereka sudah dibayar sudah mau menggunakan serah mereka atau Baik. Jadi begini, objek transaksi ya kita ini kan ya, itu secara umum terbagi 3. Ada yang 100% haram, ada yang 100% halal. Artinya kalau yang halal ini pasti aman, atau kalaupun tidak 100% dominan aman. Yang ini masih masalah, atau kalaupun tidak maka dominan masalah. Ada objek itu yang di tengah dia, anggap saja pisau mata 2. Kadang dia bisa dipakai yang aman, kadang dia tidak bisa dipakai, bisa dipakai itu yang haram. Kalau yang aman contohnya apa? Remote misalkan. Remote bisa nggak untuk membunuh orang? Remote bisa nggak untuk melukain orang? Bisa. Tapi umumnya orang beli remote, transaksi remote itu apa? Untuk mukul orang, atau cuman ya untuk ini segala-segala. Maka ini termasuk yang di sisi kanan. Aman, dominan aman, maka hukum jual beli remote tidak ada apa-apa, boleh. Yang haram apa? Misalkan khamr, maka transaksi khamr tidak boleh, dilarang. Walaupun ada yang bilang, saya beli khamr itu bukan untuk diminum, tapi saya mau buat pupuk untuk bunga saya. Saya punya bunga, katanya ini bunga hanya bisa dikasih apa ya, cairan atau apa dari khamr, anggur itu katanya. Mungkin tidak penggunaannya untuk itu? Mungkin, tapi tetap yang dominan adalah haram, maka tidak boleh. Nah sekarang ada pisau mata 2. Ini yang kita bisa filter adalah cek indikator zahir. Nah, itulah kewajiban kita untuk barang-barang yang pisau mata 2. Kita menghukumi zahirnya, kita nilai seperti apa. Misalkan ya, ada orang tawuran, kita jualan parang, kira-kira ibu jual nggak? Ada orang tawuran nih, SMA sini lawan SMA sini, boleh buat parang gitu kan? Udah tahu orang tawuran gitu kan? Walaupun parang itu bisa aja untuk motong daging, untuk pisau tadi untuk motong sayur. Tapi kalau udah tawuran, kira-kira indikatornya apa? Kamu beli parangnya 1 sen, sini beli. Alhamdulillah senang laku, ibu dapat dosa. Udah tawuran ditawari parang. Tapi kalau kondisinya kita melihat ya
nggak ada indikator yang mencurigakan, selesai. Sehingga tadi ya sama, kita menghukumi zohir, batinnya di balik itu apa kita nggak tahu. Allah alam. Makanya tadi ya, kalau dia nanya, nih misalkan ya, yang sudah jelas terang-terangan, Bu, di sini bisa nggak non pasangan? Oh nggak bisa, tolak. Atau saya nggak tahu ya, hotel-hotel syariah, penginapan-penginapan syariah itu bagaimana mereka memfilter ini pasangan atau tidak? Apakah pakai buku nikah atau bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi kalau itu memungkinkan, mohon maaf, ini bawa pasangan suami istri atau bukan? Kalau dia nggak bawa buku nikah, kita bisa dengan konfirmasi. Dan bukan, mohon maaf, tidak bisa. Karena ketika kita memfasilitasi, kita itu dosa. Jadi tidak boleh kemudian kita tutup mata dengan sesuatu yang sudah zahir. Tapi kalau kemudian mereka pesannya sendiri-sendiri, lalu kemudian nanti misalkan pindah-pindah ya, dan kita nggak tahu, misalkan nggak ketangkap CCTV. Kalau ketangkap CCTV, pindah-pindah ini kita bisa permasalahkan dia. Gitu. Jadi kewajiban kita adalah filter zahirnya, semampu kita filter. Selepas itu urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Ya sama, misalkan ya, nanti sama, apa hukumnya jualan ini? Bahan apa lagi misalkan pisau mata dua ya? Legging itu tulisannya gimana? Nah benar ini? Sebisanya ya, saya nggak tahu. Ini apa hukum jualan ini? Ibu ini kita lihat zahir pembeli waktu dia datang. Oh ibu ini pakai jilbab, pakai baju muslim. Jual enggak? Jual. Mungkin nggak ibu nanti pakai legging keluar? Mungkin. Tapi itu udah urusan dia. Bukan di dalam, Bu, dipakai di luar ya. Tapi kalau yang datang, yang beli legging itu ibu-ibu, mbak-mbak, dia datang aja pakai legging gitu kan. Jual nggak? Nggak boleh kita jual. Haram kita jual sama dia. Kenapa? Karena kita dengan menilai zahir, ya pasti legging saya dipakai sama dia di luar nanti. Walaupun bisa aja kan dia beli legging buat dihadiahkan ke ibunya, bisa nggak? Bisa. Dikasih hadiah ke temannya yang temannya rajin pengajian, dipakai dalam rumah, bisa. Tapi kita menghukumi zahir. Ini orang datang pakai legging, ya sudah jangan jual. Tapi saya tidak enak nolaknya, nanti gimana? Ya jangan jual pisau mata dua. Kalau kita berani main pisau mata dua, kita harus siap konsekuensinya. Apalagi contohnya nih, pisau mata dua. Ya, jadi seperti itu. Genah jual sesuatu yang nggak mungkin dipakai di luar, itu lebih aman. Terserah siapa yang mau beli, insya Allah selagi di Indonesia, ini barang nggak mungkin dipakai di luar, dipakai di dalam. Kecuali di pantai ya, mungkin ada beberapa pantai yang mungkin nggak peduli dengan begituan, nggak boleh kita jualan di pantai itu. Ya. Karena apa? Zahirnya orang beli pakai di luar, nggak boleh. Nah, wallahu a'lam. Jadi kita yang punya usaha, kita yang punya jualan, ada barang-barang yang kalau dia nggak bilang gitu ya, kalau nggak bilang dan zahirnya aman, itu nggak boleh kita tanya-tanya, Bu. Ya misalkan ada orang beli remote tadi kan, ini remote untuk mukul orang atau bukan? Nah kita dipukul sama dia nanti, ibu mau jual remote apa? Udah, kalau secara zahirnya aman ya selesai, kita hanya menghukumi yang zahir. Ya, jadi seperti itu. Jadi misalkan ada ibu-ibu pakai jilbab pengajian dan yang lain beli legging, udah ibu nggak usah tanya lagi, Bu, ibu nanti leggingnya pakai di luar buat goes, pakai jogging, masa ibu pakai udah, ibu bisa di ini nanti dipukul nanti gitu. Udah kita hukumi zahir, masalah nanti dia mau pakai di luar. Yang penting kita tahunya ya Allah, saya tahu orang datang dah untuk aurat pakaiannya benar, udah selesai. Gak usah kita yang nanya wawancara dulu gitu kan. Sama nanti ada kan sebagian orang begitu beli ayam misalkan, Pak ini tadi disembelihnya baca Bismillah enggak Pak?
Enggak, kalau di sini mayoritas muslim, kemudian yang apalagi yang jual pakai jilbab, udah selesai masalahnya, nggak usah ditanya-tanya. Bakso, makan bakso ini dagingnya sapi, penggilingannya itu campur sapi sama yang najis apa barang, udah pusing kita nanti gitu. Hukumnya zohir, nah sudah, alhamdulillah makan. Oh bawa. Jadi sikapnya proporsional. Silakan 5 menit lagi. Oh ya. Jual beli apa? Oke. Tadi kan ada barang, ada uang. Ya. Ini uang sama uang. Sama, itu nanti namanya sorf. Jadi sorf atau apa ya bahasa Inggrisnya? Lupa saya. Intinya jual beli mata uang. Ini objeknya, samannya. Ingat ya, saman tadi apa? Ada saman, ada musman. Dan ini sama-sama uang, boleh. Tapi tadi kalau syariat kita itu memperketat transaksi uang ketemu uang, karena uang itu bukan objek. Uang hanya alat tukar, dan syariat ingin memposisikan uang fungsinya adalah alat tukar. Uang bukan objek. Makanya kalau mau transaksi, kalau dia beda jenis, misalkan tadi rupiah dengan dolar, ini boleh asal tunai. Tunai itu maksudnya ini rupiahnya, sini dolarnya. Ini dolarnya, sini rupiahnya. Itu. Masalah nanti $1 berapa rupiah itu bebas. Tapi kalau rupiah ketemu rupiah, ini harus sama dan harus tunai. 1:1. 1 rupiah ya ketemunya 1 rupiah. Tidak boleh kita tukar uang rupiah, kita ngasih misalkan 100.000, tapi kita dikasih cuma 95. Walaupun serah terima langsung, nggak boleh. Ya, jadi misalkan ini saya ngasih atau tidak tunai, misalkan ibu-ibu nih gitu kan, Bu saya tukar 100.000 uang 5.000-an. Nah dikasih dulu uang 100-nya. Ini tapi saya baru punya 75. Ya udah nanti sisanya nanti, nggak boleh. Harus kasih 100, saya terima juga 100 sekalian. Kalau enggak ya sudah, 100-nya saya tahan, saya ngutang 75. Bukan tukar uang, ngutang dulu 75, nanti tak bayar. Wallahu a'lam. Nah nanti ada pembahasan sendiri ya untuk komoditi riba. Jadi ada komoditi riba yang ini sebenarnya ada objek-objek yang oleh syariat butuh perlakuan khusus. Jadi anggap satu peta ini adalah semua objek yang bisa ditransaksikan, tapi ada titik di pojok hitam itu. Ini butuh perlakuan khusus. Ada VIP dan ada VVIP. VIP itu nanti butuh satu treatment khusus, yang ini butuh 2 treatment khusus. Nah itu bagaimana kaidahnya? Ya kapan-kapan. Tapi intinya untuk jawaban tadi seperti itu. Wallahu a'lam. Sama. Jadi syariat itu menginginkan ada objek tertentu yang itu cara transaksinya diperketat, butuh perlakuan khusus. Sama, kita juga kan kalau ada tamu istimewa, tamu VIP itu perlakuannya beda kan ya. Nanti dikasih karpet, kursinya di depan, dibukain pintu, dikawal. Nah sama, ada dalam objek jual beli itu yang VIP ada VVIP. Nah itu kaidahnya seperti apa? Nggak cukup 1 menit. Oh, satu lagi kalau ada. Nggak ada? Ayo, terakhir. Jual beli kotoran hewan, yang kotorannya apa? Ayam, baik. Ya. Nah, kotoran hewan itu intinya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang tidak. Maka yang najis ini berarti tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga solusinya apa?
kita hanya bayar jasa. Jasa apa? Making, jasa ngolah dan yang lain. Tapi kita bukan beli kotoran, kita bayar jasa orang yang ngolah kotoran itu. Nah, akadnya kita beli jasa sama. Jadi jasa itu objeknya tidak harus suci. Ingat ya, jasa objeknya tidak harus suci. Misalkan kita manggil orang untuk nyedot septic tank, yang disedot kan najis, boleh nggak kita bayar? Boleh. Jadi jasa, atau ada orang disuruh bersihin selokan, di selokan itu mungkin campur ada najis dan yang lain, dan dia dibayar, boleh. Jadi kerjaan itu nggak, jasa itu nggak harus objeknya suci. Ada orang kan misalkan terlibat di apa, di tempat pemotongan hewan, kena darah, kena yang lain, boleh, halal. Tapi ada yang berpandangan bahwa kotoran hewan itu suci. Kalau seperti ini berarti boleh objeknya diperjualbelikan. Kaidah yang mengatakan suci itu adalah hewan yang halal dimakan, maka kotorannya suci. Dalilnya apa yang dipakai oleh ulama yang ini? Dalilnya adalah kita boleh minum kencing unta. Siapa yang pernah umroh, siapa yang pernah haji minum kencing unta? Ibu pernah? Nggak minum, tapi dijual kan ya? Ada lihat kan? Maksudnya ditawar-tawarkan, ini bu kencing unta. Hah? Ada susu, ada kencingnya juga bu. Dan Rasul bilang itu jadi obat. Sehingga kemudian ulama menyimpulkan, ya, kalau ini boleh dikonsumsi, nggak mungkin najis. Nggak mungkin najis. Karena najis nggak boleh dimasukkan ke tubuh. Sehingga ketika diverifikasi, ini suci, lalu Rasul izinkan untuk konsumsi. Nah, ini kan lebih valid dari BPOM ya. Rasul lebih dari badan POM itu, Rasul lebih dipercaya nggak? Iya, Rasul bilang ini jadi obat. Makanya kemudian ulama mengatakan ketika ini bisa dikonsumsi, ya, maka boleh kita gunakan gitu. Dan itu berarti dia suci. Nah, kemudian ulama lain mengatakan selain unta pun sama, kotorannya suci. Nanti kaidahnya kebalikannya, hewan yang haram dimakan kotorannya najis. Manusia halal atau haram dimakan? Makan manusia boleh enggak? Enggak boleh. Kotoran manusia najis atau suci? Sepakat kita najis. Masuk enggak sama kaidahnya? Masuk toh? Masuk. Tapi pertanyaannya begini, apakah setiap yang suci boleh dikonsumsi? Enggak. Jadi jangan kemudian nanti memahami kalau suci pasti boleh dikonsumsi, itu keliru. Ada yang suci dia bisa dikonsumsi, ada yang suci tapi nggak bisa dikonsumsi. Jadi jangan bayangkan nanti kotoran kambing pulang diamplok gitu ya, nggak boleh. Karena kita untuk bicara konsumsi itu mudarat kan, bahaya enggak, itu pembahasan lain. Tapi ketika sesuatu itu suci, bisa dia dikonsumsi, bisa enggak. Makanya konsumsi itu lebih sempit ranahnya dari konsumsi. Meja suci enggak? Suci, megang meja kan enggak harus wudu, enggak harus cuci-cuci. Boleh nggak makan meja? Meja suci. Nanti kelewatan. Pas bunga suci. Makanya ini bisa diperjualbelikan. Tapi boleh nggak makan pas bunga? Nggak boleh. Bisa kalau ibu nekat, tapi resiko tanggung sendiri ya. Jadi antara suci dengan konsumsi itu dua hal yang berbeda. Nah, wallahu a'lam. Jadi itu solusi. Kalau mengatakan kotoran hewan najis, maka kita transaksikan jasa. Kalau berpandangan suci ya berarti tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke moderator. Menurut besar atas ilmu yang telah disampaikan,